Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Majaji Berbagi Cerita. Oke, di cerita kali ini kita akan masih menyambung cerita ya, yang berjudul Menantu yang Dihina Ternyata Seorang Miliarder Part 1 bagian 3. Aska bertanya kepada Yuni, "Emangnya berapa ibu kasih ke uang?" Si Yuni pun mengeluarkan uang dari sakunya yang berwarna hijau itu. Tahu kan warna hijau berapa? Berarti 20.000. Begitulah. Ya ampun, pelit banget, sekek banget si ibu ini, bicara Aska di dalam hati. Biaya asisten rumah tangga di rumahku aja melebihi dari itu seharinya. Si Yuni pun menjawab, "Jangan lihat dari jumlahnya mas, insya Allah ini akan cukup untuk kita nanti." "Cukup beli apa 20.000? Ya bisa beli tahu tek-tek, nasi goreng apa kek, yang penting cukup untuk malam ini dulu." Aku menarik tubuhnya lagi untuk dipeluk. "Aku janji suatu saat berjuang hingga titik penghabisan agar kamu bisa bahagia sayang." "Hehehe, aku percaya itu mas. Ayo kita istirahat aja dulu," ajak Yuni pada Aska. Akhirnya Aska ikut merebahkan tubuhnya di samping Yuni, karena tak mungkin menyia-nyiakan kesempatan untuk berdua dengan istrinya. Tak lama aku mengelus kepalanya seperti kucing. Akhirnya dia tertidur. Melihat Yuni yang sudah begitu pulas tidur, akhirnya Aska terbangun. Aska mencari HP untuk menghubungi Riko agar asisten Aska itu segera ke kontrakannya. Tut tut tut. Lama sekali Riko ngangkat panggilanku. Hingga panggilan ketiga, akhirnya tersambung juga dengan Riko. "Halo bos, apa ada yang bisa saya bantu?" "Maaf bos, tadi saya masih di meeting dan ini masih izin sebentar untuk keluar dari meeting karena melihat jika bos yang menelpon," ujar si Riko. "Kalau meter yang benar Riko, awas saja kalau sampai ada kesalahan nantinya. Kamu sudah aku bayar gaji yang sangat mahal loh, lebih mahal daripada DPR," ujar Aska hanya untuk menakut-nakuti saja. "Ingat, aku juga biasanya tiap 1 bulan sekali akan pantau itu kantor saya agar bisa memantau perkembangan perusahaan yang sudah ditinggalkan." "Iya bos, saya tidak akan mungkin mengkhianati, percayalah bos, percaya." "Oh iya, ngomong-ngomong, nanti malam kamu datang ke rumah kontrakanku ya." "Ada apa bos? Ada acara selamatan?" "Bukan gitu, kamu datang aja ke rumah ya. Tolong datang ke rumah, bawakan makanan yang lezat ya. Kamu ingat, kamu jangan mengaku asistenku. Kamu menyamar jadi apa kek, asal jangan jadi peserta baja atau Power Rangers saja ya. Pokoknya mau nyamar jadi apa, jangan nyamar jadi Ultraman atau Spiderman ya. Menyamar dirimu, jangan mengaku bahwa aku ini adalah anak kamu, oke?" "Siap bos." "Dan bawakan uang 1 juta. Dikit amat, cuma 1 juta bos. Uang bos kan banyak. 1 miliar gimana bos?" "Alah kamu gak usah tawar-menawar. Aku tahu siapa itu Yuni ya. Yuni itu tidak mata duitan. Kalau kebanyakan 1 miliar dia akan kaget. Nanti takutnya dia stroke. Gak usah banyak protes deh, Rek. Gue lebih tahu apa yang harus gue lakukan." Ya, baiklah bos. Jangan sampai telat ya Rek. Dan jaga penyamaranmu. Enggak usah sok kenal sama gue ya," ujar si Aska. "Baik bos, saya paham." Mendengar Riko sudah mengerti, Aska pun mematikan sambungan teleponnya. Lalu Aska pun menaruh HP-nya sudah dimatikan di dalam lemari, tepat di bawah baju agar Yuni tidak tahu kalau si Aska memiliki HP iPhone yang sangat bagus dan sangat mahal. Melihat Yuni yang masih terlelap, akhirnya Aska pun menyusul untuk tidur dengan memeluknya. Menit pun berlalu, jam pun berganti.
Abe. Yang asalnya jam dinding menjadi jam tangan. Kini mulai datang dengan sedikit cahaya rembulan yang tampak malu-malu seperti putri malu. Kencap kencup, kencap kencup. Bintang yang bertaburan membuat malam ini sangat indah. Ku pandangi wajah Yuni yang makin berkilau di tengah gemerlapnya malam, bagaikan mutiara di dalam lumpur. "Kamu mikirin apa, sayang?" tanya Aska kepada Yuni. "Enggak kok, Mas. Hanya saja pernikahan kita sudah jalan 6 bulan. Tapi kenapa aku belum hamil juga ya?" "Bersyukurlah, sayang. Kamu hamil tidak di luar nikah. Setidaknya kan hubungan kita halal. Anak kan juga amanah, sayang." "Kita tidak bisa dong memaksa kehendak Tuhan," ucap Aska untuk menenangkan hati Yuni. Yuni akhirnya kembali tersenyum. Sangat mudah sekali untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Tersenyumnya hingga membuat gigi garahamnya kelihatan. "Atau kamu berhenti aja jualan gorengan, sayang? Bisa jadi karena kamu kelelahan kan?" "Aku tidak mungkin berhenti, Mas. Aku sudah terlanjur nyaman dengan pekerjaan itu." "Senyaman apa? Ya pokoknya nyaman lah, Mas." "Kita bagi tugas aja gimana?" kata Aska. "Kamu hanya buat bumbunya saja dan aku yang akan goreng, ya. Nanti setelah jualan pun biar aku yang berdiri. Kamu hanya perlu duduk manis tangan dilipat," ucap Aska. Aku sangat tahu kalau dirinya juga pasti menginginkan sosok anak. Bilang Yuni, "Aku tidak setuju. Kamu pasti belum terbiasa, Mas. Nanti kamu malah sakit. Kalau kelelahan biarkan aku saja yang melakukan seperti biasa, Mas." Dan ucapanmu tadi benar sih. Kalau rezeki sudah Allah atur, begitupun dengan anak. Tak lama terlihatlah mobil yang berhenti di depan rumah. Curcak. Tentu saja aku sudah tahu jika itu adalah Riko. Maksudnya Aska sudah tahu kalau dia itu adalah Riko. Namun tidak dengan istriku si Yuni yang terkejut. Riko turun dengan penampilan sederhana, sedangkan Yuni boleh berjalan di belakangku. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. "Maaf, ada kepentingan apa ya, Mas?" tanya Aska pada Riko. "Apa bisa saya masuk dulu sebentar?" "Masuk kemana?" "Ya masuk rumah lah, masuk jamban." Ada apa sih?" "Ada hal yang ingin sampaikan, tapi tak enak saya jika harus bicara di luar," ucap Riko. "Ya udah kalau itu masuk aja ke dalam." "Oke, silakan masuk, Mas," ucap Aska yang memberikan jalan pada Riko untuk masuk ke dalam. "Biar aku buatkan minum sebentar ya, Mas," ucap Yuni yang pamit ke dapur. "Masnya mau minum kopi apa mau minum teh?" Kalau ada kopi sih, Neng." Tapi kopinya habis, Mas." "Ya udah teh aja." "Ngapain nawari kopi kalau nggak ada kopi? Kalau cuma ada teh nawar kopi, aneh." Setelah Yuni pergi, Riko tampak memindai ruang tamu hotel kecilnya. "Cuma bos satu-satunya orang yang memilih hidup di tempat begini daripada istana besarnya," ucap Riko. "Ingin sekali aku menyumpal mulutnya dengan kowe dengan roti bakar Bandung. Tapi kue robot-robot tidak ada. Agar beta banyak bicara, bisa berabi jika sampai istriku nanti mendengarnya." "Lo nggak bakalan tahu artinya hidup kalau belum mencoba banyak hal, Rick," sahut Aska. Ya, itu hanya berlaku untuk bos yang memang sudah sultan dari lahir. Kalau seperti kita mah berjuang untuk hidup lebih baik itu perlu." Mendengar derap langkah kaki membuat Aska melotot agar Riko tidak memperpanjang masalah rumah. "Silahkan diminum dulu, Mas, tehnya. Maaf, kami adanya hanya ini saja." "Oh, nggak apa-apa. Kalau ada di kulkas keluarkan aja, nggak apa juga. Maaf, ini aja ada, Mas." "Oh, ya udah, minum aja." Riko segera menyesap teh manis hangat itu sebelum memulai ucapannya. Jadi begini, Mbak, Mas. Saya ingin memberitahukan keluarga ini jika kalian mendapatkan hadiah dari calon pasangan paling romantis," ucap Riko.
Aku ingin sekali menepuk dahi karena alasan Riko yang sangat tidak masuk akal. Dan cerita pun bersambung. Oke, demikianlah cerita ini ya, hanya cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak bisa terlalu panjang karena keterbatasan memori. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin mendukung channel ini, silakan like, komen, dan subscribe ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Tapi bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Mohon doanya, semoga kami akan selalu bisa menjadikan video-video lainnya. Oke, itu saja pemberitahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.